Oke, baik. Selamat malam sejawat Dopa sekalian. Kembali lagi di live IG kali ini di Dopa Indonesia di akun yang kedua, yaitu yang akun Daily Dopa. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pondasi penting dalam membangun bisnis di bidang kesehatan. Bersama saya Raffi Ardianto sebagai co-founder dari Dopa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai boleh sambil menunggu sejawat yang lainnya bergabung, boleh dituliskan dulu yang sudah bergabung hadir dari mana saja dan ingin belajar mengenai bisnis kesehatan apa nih, atau sedang tertarik di bidang kesehatan untuk bisnisnya itu apa gitu, entah itu klinik maupun apotek maupun toko alat kesehatan maupun bisnis apa yang sedang digemari saat ini, seperti itu. Oke. Cukup banyak ya yang sudah hadir. Terima kasih bagi sejawat yang sudah hadir di live kali ini. Oke. Jadi kita mulai saja. Untuk dalam membangun bisnis di bidang kesehatan itu ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sehingga tidak bisa hanya membangun bisnis itu hanya asal-asalan membangun saja tanpa ada background story atau alasan dari didirikannya bisnis tersebut. Jadi dalam membangun bisnis juga diusahakan dalam membangun bisnis tersebut juga seobjektif mungkin, tidak sesubjektif mungkin, sehingga membangun bisnisnya itu memang berdasarkan karena ada peluangnya di bidang tersebut, ada target market yang jelas, ada produk yang bagus juga, sehingga bukan hanya karena si ownernya itu pengen berbisnis, tapi karena emang ada peluang dan juga bidang yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan keuntungan seperti itu. Nah, pondasi-pondasinya itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu memiliki mimpi yang besar. Nah, apa yang mendasari sejawat membangun bisnis tersebut itu harus dipikirkan kembali. Apakah mimpi tersebut hanya orientasinya untuk mendapatkan keuntungan saja, atau dengan membangun bisnis tersebut sejawat itu berniat untuk membantu sejawat yang lainnya, atau membantu orang-orang di sekitar sejawat, atau meningkatkan taraf kesehatan di lingkungan tersebut. Sehingga dalam membangun bisnis tersebut mimpinya juga harus mimpi yang besar, bukan hanya terfokus pada orientasi keuntungan saja, namun juga fokus kepada meningkatkan sesuatu yang lebih besar skalanya, baik itu ekosistem maupun lingkungan di masyarakat tersebut. Dan juga salah satu contohnya adalah memakmurkan penduduk ataupun warga lokal di sekitar tersebut, baik dengan cara merekrutnya sebagai tenaga kerja di tempat kita, ataupun dengan meningkatkan keuntungan kita, lalu nantinya kita bisa sedekahkan atau donasi ke orang di sekitar, seperti itu. Sehingga lebih dari hanya tujuannya profit atau keuntungan, fondasi yang pertama yaitu memiliki mimpi besar untuk meningkatkan kesejahteraan orang di sekitar tersebut, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi teman-teman sejawat kita, karena khususnya di bidang kesehatan, seperti itu. Selanjutnya, untuk mimpi yang kedua, untuk fondasi yang kedua itu pastikan operasionalnya itu sudah siap. Jadi dalam membangun bisnis jangan hanya asal-asalan karena ngebet pengen punya bisnis yang jalan, jadi bisnisnya itu cuma asal dibuka saja atau launching saja, tapi padahal operasionalnya itu belum siap. Karena operasional itulah yang akan menentukan arah dari bisnisnya sejawat, apakah bisnisnya akan berkembang dengan baik, dengan efisien, atau akan keteteran. Karena kalau sudah terlanjur dibuka tapi operasionalnya belum siap, nanti setiap ada customer ataupun pelanggan yang datang nanti akan repot sendiri, karena sistemnya belum siap dan alur dari customernya pun juga belum jelas, sehingga setelah melakukan apa, customer belum jelas harus kemana, belum jelas akan dihadapi atau diberikan SOP yang bagaimana, itu belum jelas, sehingga nanti akan menyusahkan ke depannya, seperti itu. Terus fondasi yang ketiga yaitu sales atau penjualan. Nah, dalam sejawat membangun bisnis juga harus memikirkan bagaimana penjualannya itu akan dilakukan, sehingga sejawat dari sebelum membuka bisnisnya tersebut sudah di-planningkan terlebih dahulu. Targetnya itu akan disasar kemana, lalu nanti penjualannya akan melalui channel ataupun melalui media apa, dan juga pengiklanan maupun marketingnya juga akan dilakukan dengan metode yang bagaimana, sehingga nanti saat bisnisnya sudah dibuka atau di launching, itu sejawat bisa menjalankan penjualannya tersebut dengan lancar. Meskipun yang namanya bisnis tidak ada yang 100% lancar, tapi
Kalau sejauh sudah memplanningkan, seenggaknya sudah ada gambaran akan arahnya bagaimana dalam melakukan pemasarannya, seperti itu. Terus yang keempat yaitu human capital fondasinya. Nah, human capital ini maksudnya sejauh dalam mengembangkan bisnis juga ada baiknya itu meng-hire orang-orang yang memiliki kemampuan. Dalam artian memiliki kemampuannya bukan hanya kemampuan marketing saja, tapi memiliki kemampuan yang juga sejalan dengan bidang yang sejawat bangun. Misalnya mau membangun bisnis toko alat kesehatan. Nah, ada baiknya orang tersebut juga memiliki pengetahuan mengenai bidang kesehatan, sehingga bukan hanya ahli di bidang marketing tapi juga memiliki pengetahuan dan background di bidang kesehatan, karena dalam mengiklankannya pun juga akan menggunakan kalimat-kalimat ataupun menggunakan media-media yang berbau kesehatan, sehingga kalau orang yang sejawat hire itu memiliki pengetahuan atau background di bidang kesehatan akan lebih mudah dan akan lebih masuk gitu ke audiens sejawat, dan akan lebih satu frekuensi dalam bentuk iklannya juga, sehingga nanti audiensnya pun ngerasa klop atau ngerasa cocok dengan kalimat-kalimat ataupun dengan topik yang dibahas dari iklannya tersebut, sehingga akan lebih relate dan lebih tinggi juga engagementnya terhadap customer sejawat, seperti itu. Selanjutnya fondasinya itu ada mengenai finance. Nah, di finance ini jangan lupa untuk sejawat dalam membangun bisnis juga dipersiapkan terlebih dahulu. Keuangannya itu bagaimana, baik itu permodalannya maupun nanti pencatatan penjualan pembeliannya dan juga perenjurnalan keuangannya, sehingga dalam berjalannya nanti sejawat tidak bingung lagi setiap ada customer yang beli ataupun yang jual ataupun setiap mau nyetok produk dan lain sebagainya, sudah tahu pencatatannya akan bagaimana dan akan dilakukan evaluasinya itu lebih mudah karena laporan keuangannya sudah baku dan tidak berantakan seperti itu. Karena dengan melakukan evaluasi laporan keuangan juga akan lebih mudah dalam mengetahui kondisi perusahaannya, apakah usaha kita itu berkembang dengan baik ataupun dari bulan ke bulan itu meningkat ataupun menurun. Itu akan lebih mudah dilihat dari laporan keuangannya, seperti itu. Meskipun dilihat dari jumlah pengunjungnya juga bisa, tapi akan lebih mudah dan akan lebih objektif apabila kita melihat perkembangannya itu lewat evaluasi laporan keuangan, seperti itu. Terus selanjutnya pondasinya yaitu mengenai marketing. Nah, kalau semuanya udah beres, sejawat bisa memasarkan bisnis secara lebih luas lagi. Kalau tadi kan hanya sebatas sales atau penjualan, sedangkan yang sekarang yaitu lebih ke marketingnya atau brandingnya juga. Sehingga kalau pondasi yang tadi 1 sampai 5 sudah selesai, sekarang tinggal masuk ke pondasi yang terakhir yaitu mengenai marketingnya. Nah, di sini sejawat juga harus menyiapkan marketingnya ini, budgetnya berapa, lalu akan menggunakan media apa, lalu akan menggunakan cara atau teknik yang bagaimana. Karena kalau misalnya untuk klinik hitan gitu kan, itu targetnya untuk orang tua yang masih memiliki anak dengan usia masih kecil, seperti itu. Tapi kalau di menggunakan media marketingnya itu yang TikTok gitu, yang lebih cenderung mayoritas penggunanya itu masih anak-anak yang usianya 20 tahun, 25 tahun, itu akan lebih sulit untuk mencapai targetnya tersebut. Sehingga ada baiknya dalam marketing juga diperhatikan segmen pasarnya itu usianya berapa, lalu media yang paling digandrungi oleh mereka itu apa, baik itu Instagram atau ternyata mereka malah ngumpulnya itu di grup-grup Facebook, seperti itu harus lebih diperhatikan lagi supaya sejawat dalam melakukan pengiklanan atau marketing itu tidak boncos dan bisa efektif gitu, seperti itu sejawat. Jadi untuk pondasinya tadi ada 6, yaitu yang pertama mimpi besar, yang kedua itu operasionalnya dipersiapkan, yang ketiga itu sales atau penjualannya juga dipersiapkan, yang keempat itu meng-hire human capital atau tenaga ataupun ahli-ahli yang sesuai bidangnya namun juga memiliki background yang kesehatan, yang kelima yaitu finance atau keuangannya, dan yang terakhir yaitu marketing atau penjualannya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sejawat semuanya? Saya sapa dulu, selamat bergabung Kak Sheila Martape. Nah, di luar pondasi-pondasi yang tadi juga harus tetap ada diasah terus untuk mindsetnya,
dalam membangun bisnis, bahwa tidak ada yang 100% langsung untung ataupun langsung berhasil di awal membangun bisnis, karena memang masih ada peluang untuk membangun branding itu tidak bisa 100% langsung berhasil memberikan image yang positif di target market tersebut, apalagi di bidang kesehatan, karena mungkin beberapa baru kita ngiklan dikit aja langsung di cap kayak oh ini mau jualan produk ini, oh ini mau ngiklanin klinik ini, seperti itu. Jadi tetap harus konsisten saja, seperti itu. Nah, beberapa sejawat kemarin juga menanyakan gimana sih caranya mulai. Kalau tadi kan lebih ke pondasi yang harus dipersiapkan, kalau sejauh-jauh beberapa hari yang lalu juga banyak yang menanyakan gimana sih cara mulai atau mengambil keputusan untuk memantapkan diri untuk menjadi pengusaha atau memulai bisnis, seperti itu. Jadi setelah saya rangkum, ada beberapa poin-poin yang bisa diperhatikan atau bisa dilakukan kalau sejawat itu sekarang tuh masih ragu mau mulai bisnis atau mau membangun bisnis, atau dalam membentuk pondasinya juga masih bingung. Itu beberapa poin bisa dilakukan, yaitu yang pertama memulai berbisnis dan konsisten. Jadi kalau sejauh belum mulai bisnis dan juga masih bingung nih ke arah kehidupannya mau diarahkan ke arah mana gitu, bisa salah satunya dengan kalau mau menjadi pengusaha ya dari awalnya ditetapkan dulu dengan langsung mulai berbisnis dan konsisten, seperti itu. Nah, mulai bisnis sendiri itu juga meskipun harus membangun fondasi yang penting, tapi juga jangan terlalu lama dalam memikirkannya, karena justru kadang kalau kelamaan dipersiapkan di awal itu malah nanti ujung-ujungnya malah nggak berani untuk mulai bisnis karena udah ngelihat oh, ini ada potensi gagalnya atau ada potensi kerugiannya. Padahal kalau mau mulai bisnis ya sudah mulai saja, seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu juga akan menemukan jalannya dan akan bisa melihat dan menilai secara langsung apakah emang gak ada peluangnya atau sebenarnya masih ada, cuman hanya perlu lebih teliti lagi dalam menganalisanya, seperti itu. Sehingga dalam ingin memulai bisnis ya kunci pertamanya yaitu mulai aja langsung bisnisnya dan konsisten dalam mengembangkannya, seperti itu. Karena juga seperti yang saya bilang tadi, kalau pembangun bisnis juga nggak bisa yang 100% langsung berhasil di awal gitu ya. Jadi emang ya kuncinya ya hanya konsisten itu aja, yang bakal bertahan lama ya yang paling konsisten, seperti itu. Sebentar dulu. Oke. Terus selanjutnya langkahnya itu bisa dengan setelah kita memulai bisnis dan konsisten juga bisa dengan mencari mentor atau coach atau pelatih. Nah, ini juga penting banget karena selain mencari mentor juga bisa juga mencari komunitas atau circle orang-orang yang pengusaha, karena beberapa situasi, bukan beberapa situasi, lebih ke beberapa aspek kehidupan oleh orang-orang yang udah mulai bisnis itu hanya bisa dimengerti oleh sesama pengusaha gitu. Jadi misal sedang mengalami penurunan omset, itu biasanya yang hanya bisa memahami atau ngasih masukan juga orang-orang yang punya background pengusaha, baik itu yang masih berjalan ataupun yang pernah berwirausaha, seperti itu. Jadi sangat penting untuk sejawat mencari mentor, coach, dan juga komunitas untuk mengembangkan mindset dan juga pengetahuan sejawat dalam berbisnis. Karena mungkin kalau sejawat juga nggak terlalu punya banyak waktu untuk ngulik informasi terupdate di bidang bisnis tersebut, dengan adanya coach, mentor, ataupun komunitas, nanti sejawat bisa hanya cukup mengikuti obrolan-obrolan di grup tersebut saja, nanti sejawat sudah bisa nangkep apa yang paling penting sedang berkembang saat ini bisnisnya, seperti itu. Misalnya ada peraturan pemerintah kah, atau ada kondisi keuangan internasional dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi di bidang kewirausahaan, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu menginvestasi ke diri sendiri. Nah, investasi leher ke atas ini maksudnya juga mengikuti banyak seminar, mengikuti banyak pelatihan, dan juga memulai gaya hidup yang sehat. Untuk itu maka kan ada pepatah yang bilang di dalam jiwa yang sehat terdapat pikiran yang tenang, seperti itu. Jadi
harus dijaga juga untuk kesehatan dan juga kondisi fisiknya sehingga tidak ngedrop gitu. Karena kalau sejawat sudah memiliki rutinitas atau aktivitas rutin yang sehat seperti membiasakan lari pagi, entah itu cuma 10 menit atau 15 menit, itu biasanya akan lebih memudahkan sejawat untuk menenteramkan pikiran dan juga bisa lebih fokus nantinya saat bekerja seperti itu. Sehingga investasi diri ada dua, yaitu investasi ke pengetahuan dan juga investasi ke kesehatan seperti itu, dan itu saling mendukung satu sama lain sehingga akan berefek dengan baik kalau dua-duanya dilakukan seperti itu. Nah, terus yang keempat langkahnya yaitu belajar mengenai manajemen keuangan. Nah, ini sangat penting banget bagi pengusaha yang baru mau mulai, karena manajemen keuangan di awal itu sangat penting ya. Karena kalau belum ada manajemen keuangan yang baik, belum belajar cara manage keuangan yang baik, itu nanti baru buka bisnis di awal tapi uang modalnya udah dihabisin, langsung dihabiskan itu untuk mengiklankan di awal saja, sehingga nanti begitu tahu kalau iklan yang gak berhasil langsung habis dananya seperti itu dan langsung gulung tikar seperti itu. Itu yang sering banget terjadi dan menyebabkan banyak pengusaha yang baru nyoba satu bisnis tapi langsung gagal seperti itu. Dan juga pada baiknya kalau emang masih mau belajar bisnis dulu di awal juga nggak langsung menggunakan dana besar dalam setiap actionnya seperti itu, karena biasanya kalau masih coba-coba itu pakai dana yang kecil akan lebih bisa diterima kalau ternyata itu gagal atau belum berhasil memberikan return yang diharapkan seperti itu. Karena kalau langsung menggunakan dana besar biasanya nanti kalau gagal itu jadi kena mental atau malah jadi trauma untuk melakukan percobaan-percobaan di bidang bisnis tersebut, dan akhirnya malah nggak jadi berbisnis gara-gara trauma itu gitu. Terus yang terakhir yaitu menunda kesenangan. Nah, ini yang mungkin agak sulit ya, karena butuh waktu juga untuk bisa menanamkan mindset kalau kesenangan di kemudian hari akan lebih baik daripada kesenangan sementara saat ini. Karena di dalam bisnis pun juga tidak ada yang 100% langsung berhasil, sehingga akan sulit untuk menanamkan mindset ini, karena kita berusaha untuk menanamkan mindset kalau di suatu hari nanti akan sukses, sedangkan di awal membangun bisnis pun sudah mungkin beberapa kali akan gagal dalam melakukan strategi-strateginya. Jadi dua hal yang kontra tersebut harus jadi satukan, dan itu yang mungkin akan membutuhkan waktu bagi sejawat untuk menanamkan mindset kalau menunda kesenangan itu akan lebih baik, sehingga fokusnya itu lebih ke jangka panjang, bukan untuk kesenangan di masa kini seperti itu. Nah, itu tadi ada tips-tipsnya bagi sejawat yang baru mau mulai bisnis, sehingga nggak kelamaan mikir-mikirnya, nggak kelamaan untuk mempertimbangkan atau melihat peluangnya, karena nanti kalau kelamaan juga keburu ada kompetitor yang masuk dan mengembangkan duluan, itu akan lebih sulit lagi nanti kalau ada yang bareng-bareng udah mulai duluan seperti itu. Justru kalau ada yang udah mulai duluan, kalau bisa malah diajak kolaborasi aja, jadi kerjasama, sehingga tidak perlu berkompetisi satu sama lain seperti itu. Tapi juga dipastikan harus memiliki visi misi yang sama juga seperti itu. Selamat bergabung bagi sejawat yang baru hadir. Oke. Terus bahas apa lagi ya? Oh, ini. Beberapa juga kemarin di DM menanyakan kalau mau bikin bisnis itu apa sih yang paling sering kelupaan? Sebentar. Oke, selamat bergabung bagi sejawat yang baru bergabung. Oke. Jadi menjawab beberapa pertanyaan sejawat beberapa hari yang lalu menanyakan apa sih yang nggak boleh lupa untuk dipersiapkan kalau mau membangun usaha di bidang kesehatan seperti itu. Itu yang pertama itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu nggak boleh lupa untuk dipersiapkan seperti itu, karena laporan keuangan seperti yang tadi sudah dibahas itu
akan sangat bermanfaat untuk mengevaluasi jalannya bisnis sejawat. Dari laporan tersebut juga akan terlihat apakah bisnis sejawat itu dari bulan ke bulan atau dari periode sebelumnya ke periode saat ini itu menghasilkan keuntungan yang bagus atau tidak, apakah keuntungan yang meningkat atau malah menurun seperti itu. Sehingga laporan keuangan ini sangat penting untuk dipersiapkan, karena ada beberapa sejawat kemarin juga mengeluhkan kalau bisnisnya sudah jalan tapi laporan keuangannya belum terbentuk nih. Jadi pas dia mau evaluasi bulanan atau evaluasi per periode itu dia bingung sendiri. Jadi nanya ke admin juga, nanya ke saya juga kayak ini terus gimana evaluasinya ya dok ya. Terus nah itu agak sulit kalau tidak memiliki laporan keuangan yang jelas dari awal seperti itu. Baik, kita sabar dulu. Selamat bergabung Klinik Dokter Gigi Femita. Sambil saya ngomong juga, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Poin kedua yaitu yang nggak boleh dilupakan adalah membangun bisnis sama dengan meluangkan waktu lebih banyak untuk memikirkan bisnis tersebut. Nah, sejawat dalam membangun bisnis itu biasanya, terutama di awal-awal membangun bisnis itu harus meluangkan waktu sekitar 60% sampai 70% lebih banyak untuk bisnis tersebut. Sehingga alokasi waktu yang sejawat miliki dari 24 jam itu biasanya 60-70%-nya itu akan terfokuskan di bisnis tersebut saat awal-awal. Namun nanti seiring berjalannya waktu, alokasi tersebut juga akan berkurang karena nanti saat sejawat sudah memiliki tim, rekrut karyawan, staff dan lain sebagainya, maka tugas-tugas yang tadinya sejawat handle semua itu bisa dilakukan pendelegasian atau pemberian tugas itu terhadap karyawan-karyawan sejawat itu. Sehingga nanti sering berjalannya waktu pun lokasi waktu sejawat dalam mengembangkan bisnis tersebut tidak lagi 60-70% dari total waktu yang sejawat, tapi bisa lebih kurang lagi, mungkin di angka. Terus yang ketiga itu merawat pelanggannya, dan yang terakhir yaitu membangun bisnis itu produknya emang sesuai kebutuhan seperti itu. Jadi kita review lagi, yaitu dalam mengembangkan mindsetnya itu harus diperhatikan lagi bahwa jangan mencari kesempurnaan tapi fokus ke perbaikan yang terus menerus atau penyempurnaan itu. Terus yang kedua yaitu jangan fokus pada tujuan akhir tapi fokus pada proses mencapai sebuah tujuannya tersebut.